Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, dengan hati yang lemah lembut, tersedia tanah-tanah yang subur Tuhan untuk benih-benih yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan firman pada saat ini benar-benar boleh menyentuh hati kami yang terdasar dan terdalam. Dan kami boleh menengadah melihat wajah-Mu penuh dengan senyum simpul untuk memberi kekuatan, dan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh beriman untuk menerima benih-benih firman-Mu. Apa yang dikatakan tidak sia-sia, tetapi benar-benar ya Tuhan, firman yang berasal daripada Engkau saja. Engkau bertahta dan Engkau menjadi Raja, menikmati persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya roh Tuhan beredar dan juga menyentuh hati kami, supaya kami boleh terbuka kepada firman-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya, kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih, dan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya rasanya ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Saya khotbah pakai bahasa Indonesia. Firman Tuhan terdapat daripada yaitu Kejadian pasal 6 ayat 6, 1 Samuel pasal 15 ayat 11 dan 29. Sayang ya di sini tidak dibacakan tadi ya. Tapi ini menceritakan yaitu setelah manusia menjadi banyak dan juga dosa sampai ke hadirat Tuhan, maka Tuhan menyesali menciptakan manusia di atas dunia, sehingga Dia memilih Nuh untuk membuat yaitu bahtera dan juga untuk menginjil. Tetapi sayang sekali bahwa melewati ratusan tahun, tetapi tidak ada yang bertobat selain dari sekeluarga Nuh 8 orang yang diselamatkan. Dan juga 1 Samuel pasal 15 ayat 11 dan 29 mengatakan bahwa Tuhan karena Daud berbuat dosa, akhirnya Tuhan memberikan satu hukuman, tetapi waktu malaikat melakukan hukuman tersebut, Tuhan menyesal. Ya, seolah-olah sepertinya Tuhan menarik kembali yaitu keputusan dan juga segala perintahnya. Sekali lagi, yaitu menceritakan penyesalan yang ilahi, atau di sini diterjemahkan holy regret. Nah, saudara sekalian, kita mengetahui ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa beli obat yang menyembuhkan penyesalan. Karena penyesalan itu tidak bisa diobati. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Sedikit banyak setiap orang pernah merasakan penyesalan. Dan juga seolah hidup itu adalah kita hidup di dalam penyesalan. Karena keterbatasan manusia, sehingga terjadilah penyesalan berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau saudara menyelidiki dalam firman Tuhan, saudara mendapatkan kira-kira 40 atau 41 yaitu kalimat mengatakan penyesalan. Ya, Tuhan menyesal. Tetapi saudara sekalian, kira-kira hanya 6 yang ditujukan kepada penyesalan manusia. Akhirnya mereka menyesali dosa-dosa mereka dan bertobat berpaling kepada Tuhan. Tetapi ada 34 kali adalah ditujukan Allah menyesal. Dan di antara 34 kali ini ada 8 kali mengatakan Allah tidak akan menyesal. Dan karena saya Allah, maka saya tidak akan menyesal. Hanya 26 kali katakan Tuhan menyesal. Saudara sekalian, timbul satu kritisisme, yaitu bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang suci, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Mengapa Tuhan bisa menyesali sesuatu yang akan terjadi kepada manusia, atau satu perkara, atau satu fenomena? Saudara sekalian, sekali lagi, kita seringkali ditanyakan, kalau Allah, benar Allah, mengapa Allah bisa menyesal, saudara sekalian?
Demi menjawab hal-hal ini, saudara, saya akan mengajak saudara kembali melihat akar daripada menyesal. Di dalam bahasa Greka, menyesal itu diterjemahkan nihil. Kalau bahasa Ibrani diterjemahkan nachem. Nah, saudara sekalian, sebetulnya kata-kata ini artinya yaitu Tuhan itu dengan sedih sekali. Tuhan yang menghembuskan atau yang menarik nafas yang panjang sekali. Nafas yang dalam sekali. Tuhan itu sangat-sangat menyesal dan juga sedih sekali. Atau Tuhan itu benar-benar grieving, saudara. Maka kata yaitu nihil itu hanya dipakai khusus untuk Tuhan. Tetapi sub ini dipakai penyesalan bagi manusia kebanyakan untuk menunjukkan yaitu setelah nabi-nabi menegur dosa mereka. Dan mereka menyadari, mereka menyesali dosa mereka. Mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam akar bahasa Grekanya pakai sub ya. Jadi, saudara sekalian, seringkali ada perbedaan yang sedemikian. Demikian, saudara sekalian, kita akan memikirkan mengapa Tuhan bisa menyesal. Sebenarnya, saudara sekalian, karena keberadaan Tuhan itu adalah terlalu besar, terlalu agung, tak terpesona, saudara. Sehingga dengan kata-kata manusia, pengertian, ucapan manusia, dan juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh manusia itu terbatas. Tidak bisa melukiskan apa artinya Tuhan menyesal. Sehingga ya penulis Alkitab ini mengatakan Tuhan menyesal. Sebenarnya mereka pakai istilah ini sebenarnya dipakainya untuk melukiskan dengan cara yang ini selanjutnya boleh dikeluarkan ya, yaitu adalah penyesalan yang seolah-olah dipakai untuk melukiskan dengan cara yang berbeda, yaitu adalah cara-cara yang sungguh-sungguh tidak bisa dimengerti oleh manusia, yaitu Tuhan seolah-olah seperti satu hal yang abstrak, satu benda, satu perkara yang tidak masuk akal, tetapi demi untuk pengertian manusia, sehingga kita memakai satu cara yaitu lukisan seperti personality atau seolah-olah yaitu memberikan satu lukisan yang memberikan kita itu mengerti bahwa jadi arti Tuhan menyesal itu bukan seperti apa yang dikatakan di sini, tetapi sebenarnya adalah Tuhan itu memberikan satu seperti ilustrasi saja bahwa Tuhan itu menyesal. Dan ilustrasi ini sebenarnya saudara sekalian tidak sempurna dan juga tidak bisa diartikan kepada Tuhan. Ya, sedemikian saja. Tetapi saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan menyesal ini hanya satu lukisan saja, satu penyampaian dengan kata-kata manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan menyesal adalah satu simpati Tuhan, satu kenyataan, saudara, yaitu satu tindakan baru atau satu keputusan yang berbeda, yaitu karena keadaan yang berubah atau karena pikiran manusia, perbuatan manusia yang berbeda, sehingga Tuhan menyesali apa yang sudah diputuskan. Tetapi saudara sekalian, tidak ada hubungan dengan yaitu kehendak Tuhan yang kekal. Tidak ada hubungan dengan yaitu sifat ilahi Tuhan yang tidak berubah. Tuhan tidak hari ini memutuskan untuk memilih hal ini dan esok memutuskan hal yang lain. Tidak. Tuhan sama dahulu kala, sekarang, dan selama-lamanya, tidak akan berubah. Sehingga saudara sekalian, Tuhan memberikan satu titik poin bahwa saya tidak akan menyesal. Tetapi Tuhan menyesal ini istilah kutip dengan tanda kutip yang lain yang dikatakan kepada pengertian manusia dengan kata-kata kalimat yang dimengerti oleh saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, supaya kita ini bisa menyerap yaitu arti dan juga proses kehendak Tuhan yang kekal ini.
di dalam prosesnya Tuhan ada kalanya campur tangan atau interfere, melakukan sesuatu seperti pandangan manusia yang bisa menyesal. Tapi sebenarnya untuk memberikan way out, memberikan kesempatan kepada manusia. Maka saat ini saya akan mengajak saudara melihat sebenarnya apakah manusia, kalau kita melihat sub ini, manusia yang bisa berubah, saudara. Manusia yang selalu tidak bisa diandalin. Seringkali hari ini berbuat demikian, esok berbeda. Kalau saudara melihat sejarah daripada orang Israel, atau sejarah daripada mereka melewati padang belantara, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, apa yang disaksikan? Yaitu orang Israel, Bani Allah, ya, berkali-kali, berulang kali melakukan sesuatu yang bersungut-sungut, yang menyesal untuk keluar dari Mesir, seolah-olah mereka itu ditipu oleh Musa dan mereka itu diajak untuk dibunuh di tengah-tengah padang gurun. Tetapi saudara sekalian, dalam hal-hal yang berulang kali dilakukan ini, saudara sekalian, menimbulkan satu hal yang membuat mereka itu yang sebetulnya jalan yang bisa ditempuh 11-13 hari dari Mesir ke tanah Kanaan harus ditempuh 38 tahun sampai hampir 40 tahun, saudara. Mengapa? Mereka berkeliling-keliling di padang gurun, saudara. Mereka tidak menemukan way out karena dosa mereka. Tuhan menyesal membawa mereka keluar. Dan Tuhan di tengah-tengah, yaitu prosesnya untuk menggembleng orang Israel. Setelah mereka masuk Kanaan, mereka akan dijadikan satu negara yang tidak bisa dipatahkan, digulingkan, tidak bisa dihancurkan oleh musuh-musuh sekitarnya. Jadi Tuhan harus turun tangan. Seringkali istilah Tuhan menyesal itu di situ dikeluarkan. Saya menyesal mengeluarkan orang Israel. Saya menyesal membawa mereka. Saya menyesal memberkati mereka. Saya menyesal memberikan 10 hukum dan lain sebagainya. Saudara sekalian, bukannya Tuhan benar-benar menyesal. Karena rancangan Tuhan itu dari kekal ke kekal tidak pernah berubah. Tetapi saudara sekalian, Tuhan mengatakan menyesal. Di dalam proses ini membentuk kita. Yaitu menyatakan simpatinya, cinta kasihnya, saudara. Supaya kita diberi kesempatan untuk dibentuk sampai terakhir itu mencapai. Yaitu rancangan, kehendak, dan juga yaitu purpose yang paling tertinggi, yang sempurna di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, saat ini saya akan mengajak saudara melihat manusia tidak bisa diandalkan. Manusia selalu berubah. Manusia selalu mudah menyesal dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan kita sendiri adalah orang berdosa. Dan kita tidak sempurna, terbatas. Pengetahuan kita hanya di depan kita. Hanya hal-hal materi yang kita tampak. Tetapi kita tidak lihat di belakang layar. Apa yang akan terjadi. Apa yang akan dipentaskan oleh Tuhan. Untuk hidup saudara, untuk hidup saya, untuk gereja saudara. Sehingga manusia sering menyesal, saudara. Penyesalan manusia ini mengakibatkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Seringkali di dalam penyesalan manusia ini juga timbul Tuhan itu ikut campur tangan untuk melakukan sesuatu yang heran. Supaya kita itu bisa melihat bahwa Tuhan tidak seperti manusia. Seperti tadi kesaksian saudara Charles, saudara sekalian. Rancangan manusia demikian, tapi Tuhan mempunyai rancangan atau kehendak yang lebih tinggi. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Bapak di surga mempunyai sesuatu kehendak yang mutlak, ya saudara. Yang sungguh-sungguh dia mempunyai sifat yang luar biasa. Nah, atribut Tuhan itu benar-benar, saudara sekalian, yang tidak bisa disangkali. Nah, saat ini saya akan mengajak saudara memikirkan wisdom dan inspirasi daripada hikmat bijaksana dan inspirasi daripada penyesalan yang ilahi. Ya, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa seperti tadi yang saya katakan, bahwa Tuhan itu adalah kekal
Dan kita manusia itu variability itu yang mudah berubah-ubah, saudara. Hari ini saya mau ini, besok saya mau itu. Saya berjanji kepada Tuhan, saya mau berbuat baik, tetapi saya tidak mampu. Dan saya sudah menyangkali apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya melihat seorang anak, dia mengatakan, promise, dia memberi tangan kepada saya. Lalu dia bilang, promise. Setelah itu stamp it, I'm not going to do this, I'm not going to do that. Tapi hanya beberapa jam kemudian dia sudah berubah pikiran, saudara. Dia melakukan lagi apa yang dia promiskan. Nah, ini manusia yang variabilitas ya Tuhan, yang tidak bisa diandalkan. Manusia itu berubah. Dan hari ini dan esok seringkali decision making kita itu dipengaruhi, yaitu oleh keadaan kita, oleh manusia lain, oleh apa yang kita bandingkan. Mungkin sekitar kita, saudara, environment di sekitar kita itu berubah. Kita juga ikut berubah, saudara. Mungkin manusia di pinggir kita mengatakan sesuatu, kita terpengaruh, kita terbawa, saudara. Maka saudara sekalian, kita melihat Tuhan itu beda dengan manusia. Tuhan itu dia menyesal, tetapi menyesalnya ini dikatakan adalah ilahi atau holiness, saudara. Dan holy atau adalah boleh dikatakan dengan ilahi, istilah ilahi artinya, saudara, bukan nampak apa yang saudara lihat ya, di mata kepala saudara, juga bukan apa yang saat ini saudara alami. Seperti cerita daripada Ayub, saudara sekalian, saudara tidak akan menyangka bahwa adalah great conclusion, saudara, happy conclusion, saudara, yaitu Tuhan gantikan 10 anaknya dan semua hartanya didouble kalikan ya, saudara, dilipat kali gandakan, saudara. Memang kalau kita melihat cerita Ayub itu depannya saja dan juga untuk konklusinya, ya kita mungkin sudahlah, kita menelan lidah kita, oke lah, saya mengerti. Tapi kalau saudara diajak, ya, saya tiap hari meditasi, saudara. Nah, saya habis satu Alkitab, baca lagi, mulai lagi, baca lagi. Nah, saya mulai lagi dari kitab itu Nehemia, lalu sekarang saya sudah memasuki kitab Ayub, saudara. Saya sudah memasuki pasal ketiga. Setiap hari paling sedikit saya membaca 3 pasal, saudara. Sekali lagi saudara melihat Ayub mengutuk hari jadinya, seolah mengutuk Tuhan yang memberi nyawa, mengutuk orang tuanya yang melahirkan dia. Mengapa dia mengutuk? Karena terlalu sengsara, saudara. Prosesnya terlalu susah, saudara. Saudara di dalam keadaan yang sedemikian, saudara tidak bisa habis berpikir mengapa Tuhan mengizinkan sedemikian. Seperti tadi keluhan saudara Charles, mengapa saya anak yang baik, anak pendeta, saya yang selalu berbakti, tidak berfoya-foya seperti anak remaja yang lain, tetapi Tuhan mengapa mengizinkan hal yang sedemikian terjadi kepada diriku? Bahkan mobil yang akan dijual untuk memberi gedung gereja dirampok, saudara. Tetapi saudara sekalian, semuanya itu proses, saudara. Belum selesai, belum penghabisan, belum penutupan, belum last chapter, saudara. Jadi hidup kita itu belum selesai, saudara. Maka seringkali harus involvekan, yaitu penyesalan ilahi Tuhan, yaitu penyesalan holiness-nya Tuhan, saudara, yang ikut campur di dalam untuk membentuk saudara dan saya. Maka saudara, saya akan mengajak saudara memikirkan hikmatnya Tuhan ini sebetulnya adalah di belakang balik daripada semua layar ini, saudara, adalah kehikmatan Tuhan, saudara. Yaitu Tuhan itu kekal, saudara. Tidak ada orang yang bisa merubah Tuhan. Dan juga kekekalan Tuhan, atributnya dan integritasnya Tuhan itu tidak berubah. Ya saudara sekalian, walaupun ya manusia bagaimana baiknya, berjasa, ya kita ada achievement, kita kita memberikan banyak kontribusi kepada gereja, kepada Tuhan, kita melakukan aktivitas rohani, kita baca Alkitab terus menerus, kita banyak berdoa, berpuasa, itu tidak menjadi satu, yaitu jasa di hadapan Tuhan, supaya saudara sekalian itu diberkati. Bukan, saudara, karena diberkati, memang Tuhan itu sumber berkat. Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi kepada saudara dan saya? Karena kita dianggap layak. Kita seperti batu yang dalamnya ada, yaitu precious, saudara. Ada sesuatu yang sangat berharga.
yang bisa ditemplak ya saudara, yang bisa dibakar, yang bisa dipukul, yang bisa dibentuk, akhirnya mengeluarkan cahaya, mengeluarkan yaitu preciousnya saudara. Kalau kita tidak rela di dalam tangan Tuhan dibentuk saudara, Tuhan tidak perlu menyesal. Tuhan tidak perlu mengatakan, aku menyesal, aku menyesal. Tidak saudara. Penyesalan Tuhan itu sebenarnya benar-benar yaitu serasi saudara dengan apa yang kekekalan Tuhan dan kuasa Tuhan saudara. Tapi tidak dibatasi oleh kemampuan manusia yang terbatas ini. Maka kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi. Ya saudara, seringkali kita merasa, oh Tuhan menyesal karena Tuhan itu kompromi, Tuhan berubah, Tuhan hari ini begini, besok begitu. Tuhan itu tidak bisa dipercaya, tidak. Tuhan itu atributasnya dan juga integritasnya itu tidak berubah. Beingnya itu tidak berubah. Yaitu kualitas yang terdasar tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Yang berubah manusia. Yang berubah itu adalah lingkungan. Yang berubah itu perkara. Yang berubah itu waktu. Yang berubah itu mungkin lokasi. Yang berubah itu mungkin sesuatu. Hal-hal yang kita hadapi, saudara. Atau pikiran manusia. Teori manusia. Penemuan manusia. Banyak orang mengatakan bahwa sains itu adalah yang nomor 1 dalam dunia. Jadi kita itu anak muda. Kita harus menyembah sains, sudah. Pengetahuan. Tapi saudara sekalian, sebetulnya Tuhan itu memakai sains untuk mengilhamkan keberadaan Tuhan, mengilhamkan kebaikan Tuhan, perbuatan keajaiban Tuhan, yaitu supaya saudara sekalian, dengan pengetahuan yang ditemukan oleh manusia, kita itu didekatkan kepada Tuhan pencipta. Karena sains, saudara, ilmu pengetahuan itu, mereka itu memakai sesuatu, ya, yaitu yang diciptakan oleh Tuhan, materi-materi di sekitar mereka untuk menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu, invent sesuatu yang baru. Tetapi mereka itu tetap memakai atau di bawah lingkungan, yaitu dalil natural yang diciptakan oleh Tuhan. Demikian mereka itu masih terbatas, saudara. Karena saudara kalau memikir ya saudara, hari ini kita mengatakan, oh kita kalau makan kelapa itu tidak baik, santan itu tidak baik, itu bisa mengakibatkan high kolesterol. Kita kalau minum air kelapa tidak baik, saudara. Lalu sekarang saya menemukan, oh tidak, air kelapa itu baik. Bahkan kalau masih masak nasi, ya itu harus dikasih air kelapa, ya, supaya itu menurunkan kolesterol. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, saudara. Seringkali kita bisa confuse, saudara. Nah itu namanya sains, terus maju, terus berkembang, terus disempurnakan. Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Jadi belum sempurna, belum titik terakhir, belum penutupan. Jadi saudara sekalian, jangan merasa kalau aduh manusia itu adalah maha tahu, maha bisa dan maha kuasa sehingga kita sombong. Karena kita bisa menemukan sesuatu, menjadikan sesuatu adalah dari otak kita. Dan otak itu ada penciptanya. Tidak lebih dari 0,5 kilo otak kita dalam tangan genggaman kita. Adalah ciptaan manusia, ada ribuan daripada syaraf. Yaitu bagian, yaitu memori, saudara. Kalau bagian syaraf itu rusak, saudara sudah lost memory. Saudara jadi Alzheimer, saudara. Maka saudara sekalian, lihat keajaiban Tuhan yang menggenggam, yang menciptakan otak sehingga saintis bisa menemukan yaitu barang-barang ciptaan yang baru dalam dunia, memberi convenience kepada kita dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, Tuhan itu melebihi sains. Tuhan itu tidak, Tuhan itu adalah sains seringkali bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Dan Allah atau agama Kristen, Christianity sebetulnya itu adalah tidak berkontradiksi dengan sains, saudara. Malahan melampaui sains. Nah, itu adalah demikian kita melihat yaitu sovereignty-nya Tuhan. Yaitu sungguh-sungguh kita lihat Tuhan itu benar-benar di luar daripada pemikiran manusia. Dia itu melampaui segala-galanya. Juga saudara sekalian, Tuhan itu suka berjanji, dan Tuhan yang berjanji ini suka menjalin community ya, atau komunitas, atau
menjalin hubungan dengan manusia. Di dalam Alkitab saudara menemukan kira-kira 80 kali Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Saudara, manusia sering berbuat salah, berdosa. Tetapi Tuhan selalu inisiatif menemukan manusia, mencari manusia. Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan cari mereka. Kain berbuat dosa membunuh adiknya Abel, dicari oleh Tuhan. Lalu saudara sekalian, kita melihat saudara, zaman Nuh manusia berbuat dosa, tetapi Tuhan menciptakan Batra untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan saja demikian saudara, kalau kita melihat lalu zaman Musa saudara, Tuhan menghampiri di belukar yang terbakar untuk memanggil Musa, membawa umatnya keluar kepada belantara untuk menyembah Dia dan untuk masuk ke Kanaan untuk mendirikan satu negara yang itu teokratis, yaitu yang menjadikan Tuhan pusat daripada pemerintahan mereka. Sayang sekali saudara sekalian, Bani Israel ini, baru-baru ini saya melihat satu essay yang mengatakan Tuhan itu adalah diktator ya, Tuhan jahat sekali karena Dia itu ya menyiksa yaitu bangsa Israel. Mereka itu digembleng, mereka itu dipaksa ya, mereka itu diberi hukum Taurat, mereka itu dipukul dan mereka itu sepertinya disengsarakan supaya mereka itu bisa menjadi Bani Allah. Dan juga Bani Israel itu mengalami banyak berliku-liku kesengsaraan, seolah-olah Tuhan tidak adil demikian. Saya tertawa sendiri saudara. Mengapa? Sebenarnya Tuhan itu mengasihi orang Israel. Saya harap saya itu adalah orang Israel, Bani pilihan Tuhan. Tapi saya bukan saudara sekalian. Kalau saudara, by any chance, saudara itu adalah orang Israel. Saudara itu saya harus mengatakan congratulations saudara. Ya selamat. Karena saudara itu satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun dalam proses prosedurnya saudara. Liku-liku. Banyak menginvolvekan Tuhan, menyesal. Tapi terakhir saudara. Nanti ya saudara sekalian. 12 suku bangsa daripada Israel ini adalah menjadi 12 daripada tiang yang akan diberdirikan di Yerusalem baru saudara sekalian. Bayangkan saudara, ada pintu-pintu gerbang saudara di sana supaya kita itu bisa masuk. Tetapi 12 pilar itu terdiri daripada 12 daripada suku bangsa Israel saudara. Ada yang mengatakan saudara sekalian, yaitu adalah 12 rasul dan 12 suku bangsa, 24 saudara, yaitu tua-tua yang berdiri di hadirat Tuhan, yang menyembah Tuhan siang malam, dan juga yang meletakkan yaitu mahkotanya di bawah kaki anak domba Allah. Salah satu yaitu Bani Israel saudara. Sekali lagi Bapak yang di dalam surga mengasihi dan memilih. Kalau kita melihat Tuhan itu melakukan perjanjian, selalu mengikat perjanjian. Dia mengikat perjanjian kepada Gideon. Dia mengikat perjanjian dengan orang-orang yang Tuhan pilih. Dan dia bukan saja mengadakan governance, saudara, perjanjian. Tapi dia menggenapi perjanjian. Dan perjanjian Tuhan itu selalu, saudara sekalian, pada waktunya ditepati. Dan juga sampai-sampai Tuhan itu pada perjanjian lama mendirikan orang-orang Israel, mendirikan yaitu batu-batu. Yaitu mengingatkan Tuhan berjanji dengan kami. Tuhan menghampiri orang Israel, yaitu yang mengikat hubungan dengan orang Israel. Tuhan selalu turun untuk yaitu bergabung supaya manusia itu bisa melalui Yesus Kristus mengenal Allah. Bapak, karena Yesus mengatakan tidak ada orang yang mengenal Bapakku kecuali yaitu aku anaknya yang di pangkuan Allah, yang akan menyatakan Allah kepada dunia. Saudara sekalian, sampai-sampai anak tunggalnya diturunkan dari surga saudara. Ini satu hal yang tidak biasa saudara. Merupakan ini adalah saudara sangat unik sekali saudara. Dalam sejarah agama di dalam dunia tidak ada ilahnya daripada any religion saudara yang memberikan anaknya, memberikan Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk berkomunikasi dengan manusia, mengikat perjanjian dekat kepada manusia, karena Tuhan mengatakan yaitu kehendakku
akan terjadi di atas bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan apa? Yaitu dia akan menjadi Tuhan Immanuel. Dia akan berserta dengan kita untuk selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman. Nah, ini adalah Tuhan yang suka komunikasi. Saudara, kalau tidak percaya, di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu boleh dikatakan adalah sangat, kalau dengan bahasa Jawa ya, Tuhan yang cerewet, saudara. Tuhan yang cerewet. Saudara, Tuhan yang suka berbicara. Banyak kata-kata Tuhan yang dikatakan, saudara. Mengapa? Karena dia mau ada komunikasi dengan manusia. Dia mau datang kepada kita. Dia mau mengerti keadaan kita. Dia mau mendekati kita. Dia mau yaitu mengulurkan tangan untuk pertolongan kepada saudara dan saya. Nah, inilah Tuhan yang build up the relationship, saudara. Ini adalah Tuhan kita. Sekali lagi, saudara sekalian, kalau kita melihat Tuhan yang sedemikian, saudara sekalian, sebetulnya adalah Tuhan yang kita miliki. Maka janganlah kita meremehkan Tuhan yang sudah memberikan janji-janjinya kepada kita. Salah satu janji yaitu barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan meninggalkannya. Barang siapa yang letih lesu akan memberikan yaitu perhentian. Nah, saudara sekalian, kita akan lanjutkan yaitu keterbatasan manusia dan juga manusia mudah berubah ini yang tidak bisa diandalkan. Dengan cepat sekali saya katakan karena waktunya tidak cukup ya. Menurut ya saudara, kita kalau melihat ya menurut kemajuan atau canggihnya daripada teknologi ya, teknologi ini saudara akan melihat bahwa segala sesuatu itu tiap hari berubah. Di Indonesia sekarang sudah merayakan yaitu G5 ya, 5G ya. Dan juga kereta api cepat ini ya dari Jakarta ke Bandung sudah dimuat ya, datang ya saudara. Jadi dan juga di China sekarang sudah membuat kereta api di bawah laut ya saudara. Jadi dari Beijing ke Shanghai itu berapa menit saja ya saudara. Dulu saya naik pesawat tuh lama, dari Beijing ke Shanghai itu berapa jam ya saudara. Kalau naik kereta api lebih lama, tapi saat ini cepat sekali saudara. Kalau kita melihat kemajuan-kemajuan penemuan dan teknologi manusia sudah kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa manusia itu hebat sekali. Tetapi saudara sekalian, kehebatan manusia itu sebenarnya masih terbatas. Kita tidak bisa membawa keterbatasan kita itu di hadapan Tuhan. Lalu kita sampai tidak bisa melakukan kesalahan. Masih tetap bisa berbuat salah, saudara. Masih perlu dikoreksi, saudara. Masih perlu ya, saudara, harus regret. Yaitu regret manusia itu membawa Tuhan itu bisa memberikan yaitu pertolongan. Dan pertolongan Tuhan yang sudah akan menghukum kita, lalu memberi pertolongan. Saudara lihat orang Israel, kalau mereka diserahkan kepada musuh, mereka dianiaya, mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, mengaku dosa, Tuhan mengutus satu, yaitu hakim-hakim datang. Lalu setelah mereka itu damai sejahtera, saudara sekalian, berbuat dosa lagi, Tuhan tinggalkan mereka, serahkan kepada musuh yang kedua. Lalu mereka bertobat, mengaku dosa, menangis, minta Tuhan menolong, Tuhan mengutus, yaitu hakim kedua, sampai 13 hakim. 13 hakim, saudara, yang diutus. Mengapa? Karena mereka itu berulang-ulang menyatakan ketidakmampuan. Mereka itu berbuat salah satu demi satu. Mereka regret satu demi satu, saudara. Berulang kali. Sehingga harus involvekan Tuhan itu juga regret. Tuhan akan menghukum karena mereka berbuat dosa. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan akhirnya bukan berubah, Tuhan itu berubah pikiran, bukan. Tetapi Tuhan itu berubah perbuatannya untuk menyatakan, memberi kesempatan, untuk memberikan satu simpati, untuk menyatakan, yaitu emosionalnya, berpaling untuk menolong. Supaya rencana yang kekal itu akan tergenap, saudara, dalam prosesnya. Nah, terima kasih kepada Tuhan. Nah, kita melihat yang kedua, saudara. Yang kedua mengatakan bahwa kesejajaran daripada Maha Tahu, keadilan dan kasih ataupun juga emosionalnya Tuhan. Nah, saudara kalau melihat, saudara, sebetulnya Tuhan itu adil dan Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan keadilan Tuhan tidak menghukum orang yang tidak berdosa. Tidak ya menjadikan orang tidak berdosa dihukum. Nah, ini Tuhan yang adil, saudara. Saudara tahu di sejarah China, saudara, ada satu hakim yang namanya Quan, yaitu Pao Gong, saudara, Pao Gong. Nah, Pao Gong ini, saudara, terkenal yaitu keadilannya, saudara.
Barang siapa yang menerima yaitu satu tidak keadilan, mereka harus membawa yaitu di hadapan Pokong. Lalu Pokong selalu memberikan keputusan yang sangat adil. Sehingga saudara sekalian, semua orang menyanjung Pokong seperti Tuhan, saudara. Karena dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa disuap, dia tidak bisa dibeli. Dan juga saudara sekalian, Tuhan kita lebih dari Pokong, saudara. Karena dia itu adil. Itu adalah sifat ilahinya, adil. Tapi di balik itu, seperti sekeping uang ada dua mata ya, ada dua sisi sudah. Satu adil, satu kasih. Jadi satu dengan lain itu bukan kontradik, tidak kontradik ya sudah. Dan tidak saling menghancurkan, tapi jalan serasi, sejajar. Sehingga keadilan Tuhan tidak bisa dihapuskan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa dibongkar dengan keadilan Tuhan. Jadi saudara sekalian, akhirnya bagaimana saudara? Salah satu penyelesaiannya ini adalah kontradik, yaitu bagaimana penyesalan Tuhan itu bisa diselesaikan dengan yaitu apa perbuatan manusia yang sudah berbuat dosa dan menyesal sudah. Akhirnya Tuhan itu memikirkan satu jalan keluar, yaitu melalui putranya Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib sudah sekali. Yaitu vertikal, kayu yang vertikal yang berdiri itu adalah melambangkan keadilan Tuhan. Dosa harus dihukum. Dosa kalau tidak dihukum itu tidak adil. Lalu yang bujur saudara, yaitu yang horizontal saudara. Kayu yang horizontal itu adalah melambangkan, yaitu Tuhan mengulurkan tangannya penuh dengan kasih sayang, mengundang, memanggil, merekrut semua orang yang berdosa datang kepadaku. Maka aku akan memberi perhentian, aku akan memberikan pengampunan dosa, aku memberikan air hidup, aku memberikan hidup kekal, saudara sekalian. Dan kamu tahu saudara, kayu yang horizontal dan juga vertikal ini tidak akan bertemu, selalu berbeda, bentuknya beda, arahnya beda, tapi hanya bertemu kalau jadi kayu salib sudah. Ditempelkan jadi satu, jadi kayu salib. Dan Yesus harus dipaku di kayu salib ini. Dia menyelesaikan kontradik daripada keadilan dan kasih Tuhan. Saudara sekalian, sehingga keadilan Tuhan harus menghukum dosa, tapi kasih Tuhan mau mengampuni, menolong. Tuhan melakukan yaitu penyesalan yang ilahi, supaya manusia diberi kesempatan, supaya kehendak Tuhan yang kekal itu digenapkan, supaya saudara dan saya boleh disempurnakan. Saudara sekalian, kayu salib adalah lambang di mana perdamaian, di mana penyesalan Tuhan dapat jawaban saudara. Saudara kalau tidak mengerti mengapa Tuhan bisa menyesal, saudara datang di bawah kayu salib, bersujud sembah sekali lagi, saudara akan melihat cucuran darah Yesus di atas kayu salib. Hati saudara dilunakkan. Saudara akan mengerti makna daripada adil dan kasih Allah, yaitu melalui penyesalan Tuhan. Nah, yang kedua saudara sekalian, penyesalan Tuhan memberikan satu, yaitu menemukan fokus yang seimbang itu, yaitu di kayu salib tadi ya saudara ya. Yang saya tadi katakan. Yang kedua itu memberi satu lingkungan atau perbatasan atau boundary di dalam kemahatauannya. Sudah tahu Tuhan menyesal, dan Tuhan menyesal ini bukan saja ditemukan dengan titiknya ya Tuhan, ada fokusnya, juga ada adalah matching pointnya, juga ada balance line ya. Jadi ketemunya di kayu salib tadi ya. Jadi selain itu sudah, Tuhan tuh membatasi pengetahuan sendiri, maha tahunya sendiri. Tuhan tuh mau tahu. Dia tahu kalau saya akan berdosa dan saya akan menyesal, saudara. Saya akan regret. Dia tahu saudara akan berbuat salah. Saudara akan regret. Tapi saudara sekalian, Tuhan membiarkan supaya kita learn the lesson. Supaya kita belajar bertumbuh. Supaya kita belajar learn bagaimana bisa lebih ya Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan yang ilahi, saudara. Rancangan Tuhan yang sempurna dan indah. Akhirnya Tuhan itu membatasi diri sendiri, saudara. Ayub, waktu setan datang di hadapan Tuhan, minta, menuduh. Karena pekerjaan setan itu keliling ke sana sini untuk mencari kesalahan manusia, untuk memegang, yaitu kesalahan manusia untuk
diajukan di hadapan Tuhan untuk mengadu domba, saudara. Tuhan dia bilang, Ayub itu mengasihi engkau karena engkau berkati dia, engkau lindungi dia, engkau jaga dia, sehingga dia mencintai engkau. Coba semuanya berkat diambil, apakah Ayub tetap mengasihi engkau? Saudara sekalian, ini satu tantangan yang luar biasa, challenge, saudara. Dalam hidup kita, bukankah saudara seringkali dihadapkan tantangan demikian? Kalau engkau mengasihi Tuhan, mengapa Tuhan kok tidak jawab doamu? Kalau engkau mengasihi Tuhan, mengapa istrimu kok meninggalkan engkau? Mengapa engkau tidak diberkati? Mengapa engkau kok cari kerja kok susah sekali? Mengapa engkau menemui ini dan itu, saudara sekalian? Ini sebetulnya nggak ada jawaban, saudara. Jawaban itu adalah di belakang layar, saudara. Di belakang yaitu penyesalan ilahi Tuhan, saudara. Yang saudara tidak bisa menerobos dengan mata kepala saudara. Harus menerobos dengan mata rohani saudara. Yaitu kita melihat Tuhan tuh membatasi maha tahunya, membatasi maha kuasanya, membatasi semua mahasa keberadaannya, saudara. Dia mengatakan kepada setan, pergilah. Setan senang pergi, langsung mencobai Ayub. 1 hari semua harta benda habis. 1 hari 10 anaknya meninggal dunia. Tidak rela. Tapi Ayub tidak dengan mulutnya untuk berbuat dosa, bersungut-sungut, lalu menyalahkan Tuhan. Setan datang lagi. Iya, karena kau ambil hartanya, tapi kau tidak pernah menghantam tubuhnya. Coba, manusia tuh kan sayang sama tubuhnya sendiri, sama nyawanya. Coba engkau hantam tubuhnya, dia pasti meninggalkan engkau. Oke, Tuhan bilang, saya kasih boundary lo ya. Boundary-nya ini, batasan ini, tidak boleh mengambil nyawanya. Pergilah. Setan pergi lagi kali kedua. Menghancurkan, yaitu supaya dari kepala, atas kepala sampai tapak kaki Ayub tuh keluar bisul-bisul, saudara, yang sakit sekali. Sampai dia dengan itu dengan genteng gitu ya. Dia itu menggaruk-garuk lukanya, saudara. Dan istrinya sampai mengatakan orang bodoh. Sampai demikian keadaannya masih tidak mau meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, dia mengatakan kepada istrinya, ini perempuan wanita yang bodoh. Bukankah kami layak mendapatkan berkat dari Tuhan? Dan layak kalau berkat diambil oleh Tuhan. Karena yang memberi Tuhan, yang mengambil juga Tuhan. Nama Tuhan tetap patut dipuji. Saudara sekalian, dia tetap memuliakan Tuhan. Setan kelabakan, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Setan yaitu malu sekali melarikan diri, saudara sekalian. Tapi dia tidak bisa mencabut nyawa Ayub. Ada boundary dalam awasan pengetahuan Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya, berkali-kali kita berdosa, berkali-kali kita meninggalkan Tuhan, berkali-kali kita berbuat salah, saudara. Tapi Tuhan itu memberi boundary, saudara. Boundary itu supaya setan tidak bisa mengambil, merenggut, yaitu nyawa kita. Supaya setan ada satu hal yang dilakukan di dalam pengawasan, yaitu dengan tanda kutip dan kutip, yaitu Tuhan menyesal. Agar dengan istilah Tuhan menyesal itu Tuhan bisa mengulurkan tangan menolong. Tuhan bisa mengubah pikirannya untuk menjadikan keadaan berbeda, saudara. Saudara sekalian, inilah hikmat dan inspirasi daripada belakang layar, yaitu keilahian Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita lihat, kita alami, yang kita jamah, yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita dapatkan, saudara. Karena di dalam dunia ini, selain ada dunia materi, ada dunia rohani, saudara. Dunia roh ini yang saudara tidak bisa nampak, tidak bisa menjamah, tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, tidak bisa mencium, saudara. Itu semuanya di dalam bijaksana Tuhan. Dikatakan bijaksana itu dalamnya seperti apa? Seperti yaitu seperti lubang yang tidak ada dasarnya, saudara. Nah, jadi hikmat bijaksana Tuhan tidak bisa terukur dengan ukuran manusia. Maka saudara sekalian, kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sudah melindungi kita dengan boundary-nya. Tidak ada kuasa setan yang kalau tidak diizinkan Tuhan yang bisa merenggut kita, kebebasan kita untuk menyembah Tuhan.
kesempatan untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Keabdian kita untuk menyembah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa merampas, yang bisa menggulingkan. Ya, sudah sekalian, berapa orang ya sudah yang dibunuh sudah, dimasukkan ya sudah kantong itu karung sudah dilempari batu. Saya menyaksikan di dalam video wanita ya sudah di Syria ya. Lalu satu truk batu diturunkan untuk semua penonton untuk melempari. Dan suaminya adalah orang pertama harus melempari perempuan ini, saudara. Ya memang mungkin perempuan ini dikatakan dia berbuat zina, tapi juga ada karena dia memeluk yaitu agama Kristen. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat saudara sekalian, bengis sekali perbuatan manusia. Saya pikir, kalau saya Allah, saya tidak akan ampuni mereka-mereka yang merajam batu wanita itu. Tapi untung Phoebe itu bukan Allah. Kalau saya jadi Allah, dunia ini kacau balau. Puji Tuhan, saya manusia sudah. Allah ya Allah, tidak bisa digantikan oleh saudara atau saya. Allah itu panjang sabar. Dia itu mempunyai emosional, kasih yang melampaui segalanya. Sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, darah dicucurkan, saudara. Maka sekali lagi kita harus datang ke hadapan Tuhan. Untuk penutup, saudara. Seorang yang namanya Barry ya, saudara. Barry Scott Watts ya, saudara. Dia itu membuat sebuah buku yang namanya Paradox of the Choice. Paradox of the Choice. Nah, Paradox of the Choice ini mengatakan ya sesuatu yang dilihat belum tentu itu yang benar. Ada satu kesimpang siuran ya, saudara. Hal yang dianggap salah sebetulnya betul ya. Jadi itu adalah dia mengatakan hidup kita dalam dunia ini banyak pilihan, saudara. Banyak pilihan. Karena kita itu hidup dalam dunia yang sangat kaya raya, saudara. Yang sangat berlimpah-limpah. Dan juga kita itu maha mampu untuk memilih, saudara. Tuhan menciptakan manusia diberi hak untuk free will, yaitu hak untuk kebebasan memilih, saudara. Supaya walaupun kita bisa memilih salah, menimbulkan satu regretful, saudara. Dan akhirnya harus involvekan regretnya Tuhan yang ilahi ini untuk melepaskan kita dari cengkeraman, yaitu guilty feeling kita. Tapi saudara sekalian, dia mengatakan bahwa Tuhan itu mengizinkan, yaitu free will, supaya kita itu diberikan kesempatan yang bisa berbuat salah. Orang tua yang bijaksana memberikan kesempatan anaknya jatuh, baru bisa belajar berdiri walaupun nangis, walaupun sakit. Kalau dia tidak pernah jatuh, kalau jatuh langsung digendong, tidak dikasih dia belajar jalan. Sampai umur 2-3 tahun tidak bisa jalan, saudara. Demikian anak yang berbuat salah, kalau terus dilindungi orang tuanya, tidak akan bertumbuh, tidak akan dewasa, lalu tidak bisa menjadi mandiri, saudara. Tuhan pun demikian. Tuhan ada kalanya izinkan kita berbuat salah, menyesal, lalu kita minta pertolongan Tuhan dengan penyesalan ilahi yang diinvolvekan oleh Tuhan kepada kehidupan manusia. Saudara sekalian, kita dikatakan dalam buku ini bahwa dalam hidup kita itu banyak kita disajikan, yaitu pilihan-pilihan. Saudara kalau pergi ke supermarket aja ya, saudara mau beli cookies, ada 285 macam cookies. Lalu coklat chip ada kira-kira ada 60 macam ya. Lalu ada 20 lebih macam, yaitu crackers, saudara. Saudara boleh milih ini, boleh milih ini. Yang less sugar, yang kolesterolnya tidak banyak, yang less sodium, yang less sugar, dan lain sebagainya. Lalu saudara kalau beli ke dealer mobil, saudara boleh cari merek ini, merek itu, ya. Cari sedan, cari truk, atau cari SUV, atau cari yang bagaimanapun. Pilihan mobil juga tidak habis-habisnya, saudara. Saudara mau beli pakaian, pilihan juga banyak. Tetapi ya, Barry mengatakan karena pilihan banyak, makanya akhirnya penjualan juga sedikit. Manusia milih-milih, nggak terjual barangnya. Ya, demikian saudara sekalian. Pilihan banyak itu mengeluarkan, memakai waktu, saudara, energi kita. Demikian juga memakan yaitu pikiran kita. Seringkali kita worry dan akhirnya menimbulkan satu perbandingan, saudara. Terlalu banyak memikir, jadinya akhirnya saudara tidak bisa berpuas hati. Saudara selalu merasa tidak puas.
Selalu merasa mengapa orang itu ada, saya tidak punya. Mengapa orang itu diberkati, saya tidak berkati. Mengapa doanya orang itu dijawab, saya tidak dijawab. Mengapa orang itu sama-sama kita lulus dari sekolah yang terkenal. Tapi mengapa dia dapat pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, saya tidak. Saudara sekalian, semuanya itu menjadikan satu perbandingan. Sehingga kita itu sedih sendiri dan kita itu lalu mengeluarkan satu decision yang salah, saudara, melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dan juga yang bisa menimbulkan satu regret. Nah, jadi dalam buku ini mengajak saudara ya saudara, kalau bisa kita itu harus punya sikap good enough, cukup baik lah, sudah boleh. Hidup saudara cukup ya sudah ya, saudara. Saudara sekalian, banyak hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk membuka KKR seperti Billy Graham, puluhan ribu orang. Lalu saya hanya dipakai untuk menggembalakan gereja. Lalu apakah saya iri hati atau saya tidak terima atau saya membandingkan atau saya regret mengapa Tuhan tidak memilih saya seperti Billy Graham? Tidak. Good enough. Saya melakukan sesuatu di lingkungan boundary yang Tuhan berikan, sudah cukup. Pokok kita setia kepada Tuhan dan kepada pekerjaan yang diserahkan kita. Kita tidak bersalah hutang budi kepada orang atau domba-domba yang kita gembalakan. That's good enough, saudara sekalian. Tuhan tuh minta kita itu melakukan good enough. Tentu ada kalanya dalam keadaan yang sangat berbeda, Tuhan minta kita second mile, extra mile, saudara. Tapi biasanya Tuhan itu tidak maksa kita melakukan berjalan extra mile, saudara. Good enough, sudah cukup. Lalu sebetulnya saya tadi sebelum mulai kebaktian saya sempat ya emailkan kepada session klub kita ya, tapi mungkin nggak keburu dimasukkan, yaitu Elizabeth ya, Queen Elizabeth II-nya ini baru meninggal beberapa hari yang lalu. King Elizabeth adalah kalau menurut ya pandangan orang, dia orang Kristen yang sungguh baik dan cinta Tuhan. Tapi bagaimana akhirnya anak-anaknya saya tidak tahu, anak cucunya. Tapi Queen Elizabeth ini pernah mengatakan, ya, saya harap masa saya masih hidup Tuhan Yesus datang lagi kedua kali. Lalu yaitu chaplainnya tanya, loh mengapa? Why? Dia menjawab dengan satu mimik ya, muka yang sangat serius dan juga yang sangat sungguh-sungguh. Dia mengatakan, karena kalau Yesus datang saat ini, saya akan meletakkan mahkota saya di depan Yesus. Saya persembahkan seperti 24 tua-tua, yaitu di hadirat Tuhan. Kalau saudara melihat di kitab Wahyu ya, sudah diletakkan di hadirat anak domba Allah. Queen Elizabeth mengatakan, bukan aku yang berkuasa. Dia berkuasa 70 tahun sudah. Gak ada satu kuasa yang demikian panjang ya, 70 tahun dia range ya sudah. Jadi memang ada orang yang mengatakan kok tidak mau mundur ya, tidak mau serahkan Charles ya, Charles ya sudah. Tapi memangnya sudah sekalian waktunya mungkin dia belum sampai atau bagaimana, atau mereka memang tidak ada sistem harus pensiun. Pendeta-pendeta di Indonesia umur 65 disuruh pensiun. Padahal 65 itu paling pinternya, paling banyak pengalamannya, paling sudah tinggi pendidikannya, sayang disuruh pensiun. Lalu yang ganti kelucuk-kelucuk saudara, harus belajar lagi. Tidak pengalaman. Sayang, bukannya kita tidak boleh regenerate ya untuk orang-orang muda mengganti. Tapi orang tua-tua harusnya juga diberi kesempatan untuk memberi sumbangsih, saudara. Di Amerika, pendeta umur 70 tahun masih disuruh pelayanan. Mengapa? Ya, saya umur 60 lebih mau pensiun. Presbyterian mengatakan, it's too young Phoebe for you to pension. Don't talk about pension. Nah, saudara sekalian. Mengapa, saudara sekalian? Karena ladang itu menguning, masih banyak kebutuhan. Walaupun kau tidak perlu di tempat yaitu local church menggembalakan, mungkin saudara boleh misi, saudara boleh melakukan ministry yang lain, saudara. Karena ya pikiran saudara, maturity daripada kerohanian saudara itu bisa menjadi yaitu patokan atau bisa mendorong yaitu maturity dari gereja saudara. Seringkali kita merasa age itu adalah everything. Pada sekarang banyak pepatah mengatakan umur itu hanya angka, saudara. Ada yang setuju? Saudara,
Hanya angka. Banyak orang umur 96 tahun seperti Queen Elizabeth masih bisa jalan, masih otaknya masih jelas, tidak lupa pikiran. Demikian juga saudara sekalian. Ada orang umur 40 sudah Alzheimer, saudara, tidak bisa jalan, duduk di kursi roda juga ada, saudara. Jadi sebetulnya melihat ability. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, as long as I am able, I want to serve you until the last breath. Sampai napas yang terakhir, saya mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun saya sekarang sudah mundur daripada jabatan saya, penggembalaan gereja saya yang di BR ya. Tapi saudara sekalian, di mana ada panggilan Tuhan, saya selalu say, yes, I'm here Tuhan. Saya di sini, please send me. Ya, ini adalah satu tantangan kepada saudara sekalian. Seperti Mazmur pasal 37, ini penutupnya saudara. Ayat yang ke-5. Serahkan segala sesuatu perkaramu kepada Tuhan, maka Tuhan itu dia akan menggenapkannya. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Dia pasti akan menggenapkan. Biarlah sudah sekalian, kalau kita di dalam perjalanan ini berliku-liku sudah tidak mudah. Perjalanan kita, baik pemimpin gereja ataupun saudara anggota gereja biasa, Kristen biasa, saudara, kita akan menempuh sesuatu perjalanan yang sempit, jalannya sempit, pintunya kecil, saudara. Maka saudara akan dihadapkan sesuatu regret, yaitu penyesalan, perbuatan yang mungkin salah. Tetapi saudara sekalian, ya, kita minta Tuhan selalu melindungi kita, cover up kita, membungkus kita dengan penyesalan ilahi. Supaya penyesalan ilahi itu seperti blanket yang membungkus saudara. Supaya saudara tidak jatuh di dalam tangannya setan dan iblis saudara. Coba hidup kita selalu boleh berdiri sampai terakhir. Kita boleh mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan, segala sesuatu yang kau serahkan kepadaku, aku sudah selesaikan. Perjalanan telah aku tempuh dan peperangan telah aku selesaikan. Maka saat ini ada satu mahkota yang adil tersedia bagiku dan bagi orang yang rindu engkau untuk menyatakan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa.